Berikut. Performance art. Nah, ini perkembangan lain lagi. Seni instalasi akhirnya masih membutuhkan benda-benda tertentu. Tapi sudah keluar dari dunia dua dimensi. Tapi para seniman di pasca Perang Dunia ke-1 dan ke-2, kelanjutan dari dada sebenarnya, mulai berpikir juga, kenapa kita tidak menggunakan tubuh kita sendiri sebagai untuk berkesenian. Bukan kanvas, bukan benda-benda, bukan patung, tapi your own body. Use your own body. Apa dong yang dilakukan kemudian? Para performance artist ini melakukan tindakan tertentu yang simbolik. Maka seorang performance artist di Bandung menyebut itu puisi aksi. Menurut saya oke. Puisi tapi berupa action, ya toh. Katakanlah gerak-gerik simbolik itu adalah karya seni dan biasanya sulit dimengerti. Tapi di situ yang menjadi penting adalah suasana yang tercipta, gerak tubuh dia, mimik dia, keseluruhan suasana itu ya. Itu menjadi harus ditafsir, dimaknai. Performance art namanya. Hati-hati, beda dengan performing art. Kalau performing art apa? Iya, seni panggung itu bisa jadi tari, teater, musik konser, itu performing arts. Kalau ini performance art, itu mazhab tertentu. Jadi menggerak-gerik tubuh aja sedemikian yang puitik dan simbolik, yang mau mengatakan sesuatu. Contoh. Nah, si Monica Biagioli ini yang kiri, ini adalah seniman besar. Waktu Biennale di Venezia, dia mau mengatakan sesuatu tentang nasib para imigran. Di Italia itu para imigran kebanyakan bekerja sebagai hawker. Hawker itu ini apa namanya? PKL. Sebagai PKL pedagang kaki lima. Di sana juga gitu. Kalau mulai ada polisi gitu sama. Wah, lari. Persis kayak di kita. Kayak yang di alun-alun segala macam gitu ya. Nah ini sama juga, jadi selalu terancam razia. Jadi antara jualan sama takut gimana gitu. Nah dia pengen menarik perhatian itu pada, si Monica Biagioli pengen menarik perhatian pada apa namanya, fenomena imigran itu. Tolong dipikirkan kembali. Nah dia jadi gitu. Sehingga si para PKL yang ini juga bingung gitu, dari Senegal segala macam ini. Ini seniman menjual apa ya? Ini benda-benda apapun lah ya. Dia berposisi sebagai itu. Jadi dia pura-pura menjadi PKL juga untuk beberapa hari. Kalau ditanya itu bagian karya seninya apa? Ya itu, dia nongkrong di situ, itu karya seninya dia. Yang berikutnya, nah, ada seniman performance yang actionnya itu, performance-nya adalah menjilati bumi, Dia kasih judul karya ini adalah komunikasi. Terus dia mau menghimbau komunikasi yang lebih intens terhadap bumi dalam kasus ekologi dan segala macam kan. Itu semacam imbauan. Caranya gampang, dia jilatin bumi. Itu sudah isyarat yang sangat padat gitu loh. Untuk menghimbau komunikasi lah dengan bumi dan alam. Ya orang itu sensasional kan, sensasional. Orang pikir ini ngapain, orang gila gitu. Ini karya seni yang bagus itu hampir selalu menendang sensasi ya, mengejut, mendebarkan gitu. Emang gitu. Ini seniman Maliu Ming. Dia mau kasih lihat. Kebetulan tampangnya agak ke perempuanan, agak kecowokan, emang rada aneh. Performance dia adalah dia nongol tiba-tiba. Ini di Hutan Kayu mana di Jakarta. Dia nongol, bugil. Terus hanya bilang, siapa yang mau foto barengan sama gue? Banyak dong yang antri. Satu-satu, cepret. Itu kan ikutan. Ada penonton itu yang satu tuh, apa namanya, ikutan potret bersama dia. Performanya cuma itu. Apa yang mau dikatakan ya? Bahwa kebudayaan kita sekarang adalah kebudayaan voyeuristik ya, menonton dan ditonton. Kalau kamu ke mall, juga kita menonton orang, tapi juga pengen ditonton, makanya selalu dandan dan aneh-aneh. Memang di Indonesia nggak gitu kerasa, tapi kalau kamu ke Jepang, ke Denmark, ke London, terasa sekali. Di sana orang khusus berpakaian aneh, khususnya sekitar Harajuku, Shinjuku, segala macam itu, khusus di situ ya.
Kalau weekend, kamu tahu itu di situ. Cosplay banget gitu, artinya orang baju Cinderella lah, apalah gitu, baju ini korsetnya di depan lah, apa gitu semua, hanya untuk ditonton dan menonton. Itu kerasa sekali. Di Indonesia paling di PVJ barangkali, di Bandung di PVJ barangkali, kadang-kadang di Ciwok ada seperti itu. Oke, berikut. Nah, ini sama juga. Ini mau mengatakan sesuatu tapi saya lupa. Ini juga gitu. Performance-nya adalah bertumpuk-tumpukannya gitu dalam kebugilan. Emang gitu. Tapi ini seniman Cina ya, dua-duanya tadi seniman dari China. Mereka berpikirnya lebih aneh gitu. Terus habis. Nah, itu bukan termasuk karya. Iya, sampai sekarang gerakan bentuk karya seni yang paling mutakhir dan paling aneh sebetulnya adalah gerakan sosial. Gerakan sosial. Dan di Indonesia ada beberapa orang yang melakukan itu. Aramayani melakukan gerakan sosial di Gunung Merapi, pemberdayaan kesenian tradisional di sana. Seluruh kerjanya itu disebut performance art. Dan sekarang seniman di Bandung ada yang namanya Tisna Sanjaya, itu mau mengubah desa Cigondewa yang pusat penampungan sampah plastik menjadi kampung budaya. Itu seluruh kerjaan ini disebut karya seni dia. Dan ini menjadi proyek S3-nya dia, dan saya menguji bulan lalu, 2 bulan yang lalu, menguji S3-nya dia dengan karyanya itu. Bagaimana mengubah kampung Cigondewa ini dari penampungan sampah menjadi proyek art. Jadi di mana karya seninya? Bukan di instalasi yang dia tata tadi ya. Seluruh gerakan memberdayakan masyarakat itu adalah karya seninya. Jadi kebayang nggak? Karya seni sekarang sudah sama sekali berubah ininya, apa perspektif dan konsepnya itu sama sekali berubah. Bukan lagi pada bendanya sekarang, tapi pada gerakannya, gerakan itu. Ya, dengan ini seni rupa kita akhiri, dan minggu depan kita masuk ke musik. Dan kita akan lihat di situ musik pun mazhabnya berjejeran dengan seni rupa. Nanti ada musik romantik segala macam juga kayak gitu, abstrak juga ada, minimalis gitu, ada. Lantas akhirnya musik bunyi dan segala macam itu akhirnya ada. Dan kalau nanti saya masih mau ngecek ya, biasanya April ada konser paduan suara Unpar ya, itu harus kalian tonton, tapi saya mau ngecek dulu kapan ada konser. Oke, saya minggu depan. Good.